Kasus hukum dan proses perceraian antara aktor Yama Carlos versus Arvita Dwi Putri istrinya semakin panas dan melebar. Kemarin Yama mendatangi Bareskrim Mabes Polri terkait laporannya terhadap oknum berseragam polisi berinisial DT yang menjadi pengawal setia Arvita. Selain melaporkan Arvita atas dugaan penelantaran anak ke Polres Tangerang Selatan, minggu lalu Yama melaporkan DT ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan jabatan. Bersama kuasa hukumnya, Yama juga membawa seorang saksi yang mengetahui keterlibatan DT dalam pusaran konflik Yama versus Arvita. Natali dicecar 11 pertanyaan terkait aksi DT dalam mengawal Arvita dan Marco Carlos, buah hati Arvita dan Yama. Lalu benarkah DT mengawal Arvita dan Marco tanpa izin dari atasan dan pimpinan TNI Polri? Ya, jadi ini menindaklanjuti laporan saya minggu lalu tentang oknum berseragam yang dugaannya mau ikut campur di dalam kasus rumah tangga saya sih. Dan hari ini agendanya seperti janji kami menghadirkan saksi, yaitu Kak Natali. Dan Kak Natali ini juga saksi kami di Pengadilan Negeri Tangerang. Mengetahui karena saya memang mengenal betul, mengenal baik. Sering ngobrol, dulu sering ketemu, tapi semenjak dia mengetahui saya kenal dengan Yama, udah nggak pernah ngobrol lagi, udah nggak pernah komunikasi. Terakhir komunikasi 3 minggu yang lalu sih. Diduga oknum berseragam ini hampir setiap hari bersama dengan istri dan anak klien kami. Maka dari itu kami menduga bahwa dia adalah pengawal dan sudah diokekan dengan pihak pengacara sana. Justru itu kita menanyakan surat perintah tugas luarnya itu. Dan kita tanyakan lagi, kita perjelas lagi. Kita mengacu di Perkap nomor 4 tahun 2017. Yang mana di situ tentang penugasan luar di struktur luar Polri gitu. Di situ mengatakan bahwa warga sipil tidak bisa dikawal. Dan warga sipil bisa dikawal dengan catatan warga sipil itu diancam mau dibunuh. Pertanyaannya, masa orang tua kandung mau bunuh anaknya? Salahnya di mana dan kenapa gitu loh. Kalaupun memang ada orang yang mau untuk membantu gitu loh, menjaga kami. Salahnya di mana? Karena dihalang-halangi DT dalam berbagai kesempatan, Yama tidak bisa mendekati, apalagi bertemu dengan Marco. Termasuk saat Yama mendatangi sebuah apartemen di Cibubur untuk bertemu Marco. Sesuai janji Arvita, aktor berusia 43 tahun itu tak jadi bertemu Marco karena harus dikawal DT. Benarkah saat itu Yama mendapat ancaman keras dari DT? Dan saya tambahkan lagi ya, kenapa Yama Carlos melaporkan oknum berseragam ini? Karena sudah diingatkan juga melalui saksi bahwa tidak usah mengikuti campur urusan Yama Carlos. Tetapi tidak ditanggapi, yang malah ada diduga ancaman khusus terhadap Yama Carlos. Dia berkata kepada saksi klien kami, bilangin dengan Yama Carlos, dia belum tahu berhadapan dengan siapa. Sambil dia menunjukkan itu sesuatu udah kami lampirkan dan tidak kami publis ke media dulu. DT bukan satu-satunya laki-laki yang dekat dengan Arvita. Pasca mantan pramugari itu pisah rumah dengan Yama. Arvita juga dikabarkan selingkuh dengan laki-laki berinisial ASP. Yama mengaku punya bukti kuat terkait Arvita yang selama 5 bulan tinggal seatap dengan ASP tanpa ikatan pernikahan. Bahkan kakak ASP yang bernama Ani tergerak hatinya untuk membela Yama. Ani mengaku pernah menasehati adiknya agar jangan tinggal serumah dengan istri orang. Namun ASP tak menggubrisnya. Apakah Ani juga pernah cekcok dengan Arvita selama tinggal di rumah itu? Lewat wawancara video call, Ani menceritakan hari-harinya saat tinggal serumah dengan ASP, Arvita, dan Marco. Saya sebagai kakak kandungnya ASP emang menetap, dan info dari
orang rumah sebelum saya di situ pun, sebelum saya berada di rumah tersebut. Jadi Arvita ini Januari kemarin sampai Maret itu tinggal di situ juga, tapi kemudian sempat menghilang, balik lagi bulan Juli. Sepengetahuan saya, adik saya tidak pernah menjemput ataupun memanggil. Jadi keberadaan Arvita di rumah tersebut atas kemauannya sendiri. Walaupun tidak dinyatakan, tapi saya sebagai seorang kakak dan yang sudah cukup dewasa bisa menilai bahwa adanya hubungan spesial di antara mereka berdua. Dari keterangan Ani yang sempat menjadi saksi Yama di Pengadilan Negeri Tangerang, ASP dan Arvita tidur dalam satu kamar. Sebagai kakak, Ani sudah berulang kali mengingatkan agar jangan terbuai oleh rayuan Arvita. Namun ketika nasihatnya tidak didengar dan malah menciptakan konflik, Ani memilih keluar dari rumah adiknya. Demi mengungkap kebenaran dan menyadarkan adiknya, Ani rela pasang badan membela Yama. Saya pernah menegur. Saya sempat menegur dan akhirnya teguran saya itu menjadi pemicu ributnya saya dengan adik saya. Sehingga saya mengalah dan karena saya tidak ingin melihat lebih banyak lagi, jadi saya lebih baik kembali ke kampung halaman. Dari pihak Arvita kayak nggak terima gitu, walaupun nggak dinyatakan. Jadi intinya di sini awal mulanya Arvita ke rumah itu, jangankan yang mau saya tekankan di sini, jangankan netizen ataupun warga Indonesia, saya pun sebagai orang dekat sempat terkecoh dengan mulut manisnya dia. Sempat berpikir bahwa Yama Carlos ini adalah sosok suami dan ayah yang sangat-sangat tidak baik. Tapi akhirnya berjalannya waktu saya menyadari dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa justru yang tidak baik ini adalah sosok istri dan seorang ibu. Kalaupun memang terjadi adanya isu, adanya perselingkuhan atau orang ketiga, ini kan dia sudah lama ya mengecap saya sebagai tukang selingkuh. Kenapa Anda tidak menceraikan saya? Kenapa Anda sampai sekarang pun tidak mau untuk berpisah sama saya? Dan oknum polisi DT dipecat dari keanggotaannya di TNI Polri. Ini akan selesai dengan baik. Asal akui, serahkan Marco ke saya secara hukum. Kali lagi, akui perbuatan kalian, khususnya Arvita Dwi Putri. Akui. Kamis 14 September mendatang, sidang cerai Yama dan Arvita akan memasuki agenda pembacaan putusan. Dengan bukti dan sejumlah saksi yang dihadirkannya, Yama berharap majelis hakim tidak mengabulkan permohonan hak asuh anak yang dimasukkan Arvita dalam gugatannya. Lantas bagaimana dengan dua kasus hukum yang dilaporkan Yama pasca mereka resmi bercerai? Benarkah Yama pantang mencabut laporan dan ingin melihat Arvita di penjara? Sudah kami buktikan di mata hukum, tinggal kami berharap tidak ada yang masuk angin. Dengan bukti dan saksi yang kami punya, kami pegang dan sudah kami serahkan, harapan kami semua kebenaran dapat diungkap dan keadilan ditegakkan, yang salah tetap salah dan kami yakin pasti akan menerima ganjarannya semua. Sama dengan perseteruan Yama Carlos versus Arvita Dwi Putri, perseteruan Denny Sumargo versus DJ Fernie Hasan juga semakin mendidih. Kabarnya Densu murka berat lantaran gara-gara DJ Fernie menantangnya tes DNA dan berkoar-koar di media sosial dan di depan awak media, Olivia Alan istrinya menjadi depresi berat. Setelah mengalami insomnia selama beberapa hari, tekanan psikis kabarnya membuat kehamilan Olivia yang baru berusia 3 minggu mengalami keguguran. Di sebuah akun gosip, Densu menyebut bahwa fokusnya sekarang adalah mengurus Olive istrinya yang mengalami keguguran untuk kedua kalinya. Gue ini lagi fight buat ngurusin istri gue yang udah keguguran 2 kali bro.
Belum lagi istri gue diomongin di situ. Gue mau ngapain? Gue mau ngapain? Beban banget gue kalau gue nggak bisa selesai ini nih. Dan di tengah proses kepengen punya keturunan ada masalah buat gue. Ini suatu hal yang baru aja sih, yang bikin gue banyak yang ngerasa, oh ya nih, ini berarti gue belajar lagi nih. Gitu. Karena Olive membutuhkan dirinya siaga, Densu terpaksa mengorbankan agenda kerjanya. Sungguh ironis, ketika dirinya begitu menantikan momongan di usianya yang sudah kepala 4, istrinya kembali mengalami keguguran. Lantas bagaimana kondisi Olive sekarang? Karena si Olive itu bukan tipikal orang yang suka mengeluh. Dia bukan orang yang suka ngasih lihat kalau dia itu minta dikasihani atau suka playing victim. Jadi kadang-kadang sulit banget buat gue nebak apakah dia butuh bantuan atau enggak gitu. Tapi itu yang bikin gue jadi beban. Jadi gue kayak, istri gue baik-baik aja nggak ya? Sebenarnya dari waktu kita keguguran, Ci Olive ngambil program hamil. Nah program hamil itu sebenarnya udah dari awal bulan kemarin. Cuma memang kalau program hamil itu kan dokter yang menentukan timingnya. Nah timingnya itu memang belum dapet. Jadi kita masih proses terus ini. Sampai ini udah bulan 8 ya gitu. Berharapnya sampai akhir tahun ini ada berita baik. Seolah tak mau ambil pusing dengan dampak perseteruannya dengan Densu yang berakibat fatal pada Olivia Alan, DJ Verni pun mengungkap bahwa keluarganya ikut menderita atas perbuatan Densu yang melaporkannya ke polisi pada 22 Agustus lalu. DJ Verni merasa tidak melakukan perbuatan pencemaran nama baik seperti laporan yang dilayangkan Densu ke Polda Metro Jaya karena ia tidak pernah menyebutkan nama Densu di postingannya. Namun bukankah satu Indonesia tahu bahwa laki-laki yang pernah menjalani tes DNA pertama dengan putrinya pada Februari 2019 silam adalah Densu. Karena bagi kami postingan yang dilakukan oleh klien kami tidak pernah menunjuk kepada siapapun. Artinya apa? Tidak pernah mencemarkan nama baik seseorang siapapun. Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk. Lah, kok pikir yang saya laporkan itu yang mana? Selama 10 tahun saya menangis. Jadi yang merasa kerugian banyak air mata yang terbuang bukan dia aja, bukan dari pihak dia aja. Saya 10 tahun. Saya menangis baru 1 tahun ini. Saya fokus sama diri saya. Saya perbaiki diri saya.